Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, saya bikin video ini untuk teman-teman dari mahasiswa pembelajaran PAI di sekolah kelas B dan pembelajaran PAI di kelas A ya. Nah, karena semuanya materinya sama, coba kita lihat di classroom. Untuk kelas B juga sama, di week kelima belajar silabus, week 4 silabus dan ke-6 silabus, dan kelas A juga sama, belajar tentang silabus ya, dari 4 sampai 6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini saya ingin kembali ingin memperdalam materi tentang silabus agar kalian minimal nanti kalau sudah jadi guru tahu bagaimana cara membuat silabus berdasarkan dari undang-undang yang dibuat dari pemerintah. Nah, kalau dilihat baik kelas A atau kelas B, saya sudah posting materi yang pada week 5 tentang silabus. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang sebelumnya mungkin belum pernah, jarang ya pakai Google Classroom, nah makanya sering buka di Classwork-nya ini. Sudah sangat jelas materi-materi yang sudah ada ya. Nah, cuman yang ingin saya jelaskan bahwa setelah nanti penjelasan ini, nanti saya ingin ada kuis pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama adalah nanti apakah ketika week keempat kalian sudah benar-benar menyetorkan silabus. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperdalam lagi agar yang kalian setorkan adalah benar-benar silabus. Nah, secara garis besar silabus itu kan akan seperti ini. Kalau kita kalian lihat, saya berbesar. Jadi silabus gambarannya seperti ini ya. Ada kompetensi inti, kompetensi inti di sini, ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, saya lihat sepertinya masih ada yang nyetor RPP malah, bukan silabus. Nah, harapannya yang masih nyetor RPP, nyetor lagi bagaimana silabus itu sendiri, karena RPP sendiri ada materinya nanti ya setelah silabus ini. Jadi gini, di slide saya itu menjelaskan tentang pengertian silabus ya, bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Kalian harus tahu sebenarnya saya ngambil dari mana pengertian ini. Jadi pengertian ini sebenarnya sudah ada di Permendikbud nomor 65 tahun 2013, tapi kemudian ada terbit lagi Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Karena Permendikbud yang tahun 2013 kemudian tidak berlaku ya. Akan tetapi pengertian silabus masih tetap baik di Permendikbud yang lama atau yang terbaru. Nah, di keputusan Menteri Agama nomor 183 ini pengertian silabus juga sama, karena menurut saya Kementerian Agama juga menggunakan referensi dari Permendikbud ini ya. Nah, pengertian silabus minimal kalian harus tahu kan di mana ini mengambilnya pengertian silabus. Kalau kita lihat ini kan ada di Permendikbud nomor 22 ya. Jadi kalian bisa lihat di week kelima Permendikbud tahun 2006 ini ada banyak Permendikbud di sini. Nah, Permendikbud yang nomor 22 ini kita bisa dilihat di sini. Jadi Permendikbud ini nomor 22 di halaman 5 ya. Di halaman 5 itu dijelaskan silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi pengertian silabus dalam Permendikbud 22 ini ada di pengertian silabus itu ada di halaman 5 ya.
Terus kemudian setelah kalian tahu di Permendikbud ini, di keputusan Menteri Agama ini juga saya memposting ada dua ya. Yang pertama tentang keputusan Menteri Agama nomor 183, itu juga disampaikan pengertian tentang silabus. Nah, kalau ini yang implementasi. Nah, kita lihat di keputusan Menteri Agama nomor 163 ini. Di sini juga sebenarnya kalau kalian lebih detail dilihat ini cukup banyak, memang ada 466, tapi kalian akan tahu juga di halaman berapa, coba kita lihat ke bawah, di halaman 59 kali ya. Ya, di halaman 59 ini dijelaskan juga bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi teman-teman sekalian, kalian mengerti bahwa pengertian silabus yang ada di keputusan Menteri Agama nomor 163 ini ada di halaman 53 tentang pengertian silabus. Jadi ya kalian tahu kalau nanti ditanya sekolah, apa sih pengertian silabus? Nah, kalian harus mengacu kepada peraturan yang ada ini. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang materi sudah saya jelaskan. Di pengertian silabus kalian sudah paham ada di mana pengertian ini. Kemudian kita lihat silabus itu memuat apa saja. Nah, karena kita tahu yang sekarang jadi panduan kalau kalian mengajar di SMA, tentu Permendikbud nomor 22 ini sebagai panduan tahun 2016 ya, yang terbaru. Terus kemudian kalau di MAN, MA, ya tinggal menggunakan keputusan Menteri Agama nomor 163 tahun 2019. Nah, jadi coba kita lihat di Permendikbud 22 ya. Silabus memuat dari A ini sampai J, identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, sampai sumber belajar. Akan tetapi, tema itu khusus untuk SD, MI, dan sederajatnya ya. Jadi tidak berlaku untuk MTS, kemudian SMA, dan sederajat. Nah, kita lihat silabus itu muat ini saja. Ada di manakah penjelasan tersebut? Jadi kita buka lagi Permendikbud di sini. Permendikbud nomor 22. Di sini dijelaskan di halaman, ya sama, di halaman 5. Jadi silabus itu pertama menjelaskan tentang identitas mata pelajaran, kompetensi identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tema untuk SD ya. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh yang kelas A dan B ini sama saja. Yang B coba kita lihat di kelas B. Sebagai di bagian tugas-tugas teman-teman sekalian yang menyetorkan silabus ya. Jadi nanti saya ingin menanyakan di kuis itu apakah silabus yang kalian setorkan ke saya sudah memenuhi kriteria yang ada di Permendikbud ini. Coba kita lihat secara random punya ini ya. Kita lihat silabusnya. Jadi silabus yang disetorkan oleh Nidin Nima ini, satuan pendidikannya Madrasah Aliyah. Terus mata pelajarannya bahasa Arab, kelas 10 semester ganjil. Nah, kita lihat dalam perbandingan dengan Permendikbud ini, silabus itu memuat identitas mata pelajaran. Nah, ini udah jelas ya, satuan pendidikannya Madrasah Aliyah. Mata pelajarannya bahasa Arab. Terus, nah inilah yang paling penting, kompetensi inti. Kompetensi inti sudah ada. Terus kemudian kompetensi dasar ada di sini. Tema tidak ada karena ini untuk SD. Terus materi pokok di sini dibuat materi pembelajaran ini sama saja. Jadi
Terus pembelajaran, kegiatan pembelajaran ya, bisa ini samalah. Terus kemudian penilaian, di sini juga ada penilaian dalam tugas yang disetorkan, alokasi waktu ada, sumber belajar ada. Jadi ini sudah sesuai dengan Permendikbud yang baru ya, tahun 2016. Jadi inilah salah satu contoh silabus yang disesuaikan dengan Permendikbud yang terbaru. Coba kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Jadi secara garis besar di materi ini ya, jadi Permendikbud yang tahun 2016 ini sangat berbeda dengan yang tahun 2007 ya. Perbedaannya ya ada beberapa standar, umpamanya indikator tidak dijelaskan. Mungkin ada yang sebelumnya menyerahkan silabus masih ada indikator, itu memang masih mengacu kepada yang tahun 2007 ini. Meskipun di tahun 2016 ini sudah tidak ada ya, tidak dijelaskan di sini. Kemudian kita lihat bagaimana melihat kompetensi inti nih. Nah, untuk melihat kompetensi inti, kita bisa lihat di sini. Umpamanya kembali lagi ke week di sini, ke week ke-5 di Permendikbud ini ya. Kita lihat karena ini madrasah aliyah, maka kita gunakan ini madrasah aliyah. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianut. Nah, sama ini kan, berarti ini sesuai dengan Permendikbud. Menghayati dan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sama dengan yang di sini, ini sedikit berbeda, tapi intinya sama, perilaku jujur. Nah, cuman memang kalau kita lihat, ini kurang sedikit, ada sedikit penyesuaian ya. Cuman memang kalau kita lihat, karena ini berdasarkan dengan yang ada di sini, di Keputusan Menteri Agama, kita lihat di sini, di Keputusan Menteri Agama ini di halaman 23, kita lihat halaman 23. Kalau di sini halaman 20 ya, 20. Madrasah MTS, madrasah aliyah, kita lihat di sini halaman 21 ya. Halaman 21 kompetensi inti dasar untuk MA. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya. Sama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Nah, sama benar. Jadi ini mengambil dari Keputusan Menteri Agama karena ini madrasah aliyah ya. Baik. Terus kemudian apalagi? Nah, jadi silabus itu bagaimana langkah mengembangkan silabus, jadi analisis SKL, SI, KI dan KD. Kemudian di sini ada pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar dan materi pokok. Dimulai dari materi pokok ini ya. Nah, secara garis besar ini isinya silabus. Terus kemudian mengenai implementasi, umpamanya alokasi waktu. Bagaimana sih melihat alokasi waktu? Kita lihat di Keputusan Menteri Agama yang 2019 itu ada 2 di sini. Keputusan yang implementasi ada di sini 164 tahun 2019 ya, tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nah, di sini diatur masalah alokasi waktunya. Ya, bisa dibuka nanti isinya akan seperti ini. Permendikbud Keputusan Menteri Agama ya, yang implementasi. Nah, jadi yang diimplementasinya itu di sini jelas masalah pembagian waktu. Contohnya
struktur kurikulum MA peminatan bahasa. Kita lihat yang MTS, yang peminatan MIPA. Ini alokasi waktu yang ada ini harus disesuaikan ketika mengajar di sekolah ya. Baik, itu saja yang butuh saya perdalam lagi agar kalian mengerti. Jadi semua tentang peraturan ini sudah saya posting ya di week ke-5. Jadi kalian tinggal diperdalam lagi. Jadi pada week ke-6 ini saya ingin hanya mengkonfirmasi ada beberapa umpamanya kurikulum, apakah kurikulum yang kalian setorkan sudah sesuai dengan Permendikbud tahun 2016 atau belum gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu dan semoga kita terjauh dari virus corona ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.